Baiklah, hari ini di channel Yesus Mengasihi, kita akan mencoba untuk membahas sebuah artikel yang menarik yang kita ambil dari website CBN News, The Christian Perspective, dengan judul berita Former Muslim Converts to Christianity Explains What Led Her to Fall Head Over Heels in Love with the Lord. Jadi judul berita di atas dapat kita artikan sebagai mantan muslim menjadi Kristen menjelaskan apa yang menyebabkan dirinya begitu jatuh cinta kepada Tuhan. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan bahwa tujuan saya berbagi kisah ini adalah pertama, untuk mengabarkan kabar sukacita tentang kasih Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dan juga kedua, kita berharap bahwa kisah ini dapat menjadi bahan renungan dan inspirasi bagi kita semua, agar kita dapat menjalani hidup ini dalam kasih Tuhan Yesus sejati. Baiklah, kita akan mulai membaca cerita dari artikel ini di paragraf yang pertama. One woman recently shared her story about converting from Islam to Christianity, and the overwhelming peace she felt for the first time after praying to Jesus. Seorang wanita baru-baru ini membagikan kisahnya tentang berpindah dari agama Islam ke Kristen dan kedamaian luar biasa yang dirinya rasakan untuk pertama kalinya setelah dia berdoa kepada Yesus. During an episode of the podcast Soul of the Wild with Tommy and Joyce Doyle, Aisha explained that she was born in Jordan and lived there until she was 14 years old. Jadi selama episode podcast yang bertema Soul of the Wild bersama dengan hostnya Tommy dan Joyce Doyle, Aisyah menjelaskan bahwa dia dilahirkan di negara Jordania dan tinggal di sana sampai dia berusia 14 tahun. Jadi Aisyah saat wawancara ini berlangsung sudah menjadi wanita dewasa yang dulunya berasal dari negara di Timur Tengah, yaitu Jordania, dan hanya tinggal di negara itu sampai usianya yang ke-14. Jadi wawancara ini merupakan kilas balik kisah hidupnya di masa lalu. She had a lot of questions about Islam and salvation, but her conservative Muslim family members only encouraged her to talk about Allah and no one else. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang Islam dan keselamatan, tetapi anggota keluarga Muslimnya yang konservatif dan hanya mendorongnya untuk berbicara tentang Allah, tidak tentang yang lain. Kemudian kita akan mendengarkan apa yang dia katakan tentang suasana yang berkecamuk di hatinya. It felt like you would wake up every day and I had to do this to earn Allah's love, and I had to do that to earn Allah's love, and that didn't sit well with me. It felt like you were doing things out of compulsion, not doing it from your heart, Aisha said. I would ask my grandma questions, my aunt, my dad, and they would always say, no one knows but Allah. Rasanya seperti Anda akan bangun setiap hari dan harus melakukan ini untuk mendapatkan cinta Allah. Dan saya harus melakukan itu untuk mendapatkan cinta Allah. Dan itu tidak cocok dengan saya. Rasanya seperti Anda melakukan sesuatu karena paksaan dan tidak melakukannya dari hati, kata Aisyah. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada nenek saya, bibi saya, ayah saya, dan mereka selalu mengatakan tidak ada yang tahu selain Allah. Di sini jelas terlihat bahwa dalam kegiatan keseharian gadis ini, pada saat dia berdoa, dia tidak merasa terhubung dengan Tuhan, karena dia tidak dapat merasakan apapun di hatinya. Bahkan ada perasaan bahwa ibadahnya ini hanyalah sebuah keterpaksaan atau kewajiban.
untuk mendapatkan cinta dari Tuhan. Dia berusaha mencari tahu tentang hal tersebut kepada keluarganya, namun jawaban yang diberikan sepertinya cukup mengecewakan karena mereka mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada yang tahu jawabannya selain Tuhan. From a young age, Aisyah said she was curious about Jesus. Sejak kecil, Aisyah mengaku penasaran dengan Yesus. I felt there was more to Jesus was than I was being taught, she added. Saya merasa ada sesuatu yang lebih banyak tentang siapa Yesus daripada apa yang diajarkan kepada saya, tambahnya. Aisyah attended Catholic school and took Islamic classes twice a week but felt like the details about her religion were hidden from her. Aisyah bersekolah di sekolah Katolik dan mengambil kelas pelajaran Islam 2 kali seminggu, tetapi merasa detail tentang agamanya disembunyikan darinya. It just felt like we couldn't ask, she noted. This is what you are being taught. This is what you were presented at a very young age and this is your life. We couldn't ask a lot of questions about Islam growing up. Saya hanya merasa sepertinya kami tidak bisa bertanya, katanya. Inilah yang diajarkan kepada Anda. Inilah yang disajikan kepada Anda pada usia yang sangat muda dan ini adalah hidup Anda. Kami tidak dapat mengajukan banyak pertanyaan tentang perkembangan Islam. Her parents separated in 2000 and Aisyah moved to America with her mother and 3 siblings. Orang tuanya berpisah pada tahun 2000 dan Aisyah pindah ke Amerika bersama ibu dan 3 saudara kandungnya. It was incredibly difficult. It was a hard transition. We moved from Jordan to Minnesota. Culturally, I was used to Jordan. So it was very, very challenging. Itu sangat sulit. Itu adalah transisi yang sulit. Kami pindah dari Jordania ke Minnesota. Secara budaya, saya sudah terbiasa dengan Jordania. Jadi situasi yang dihadapi sangat menantang. By the age of 17, Aisyah was lost and felt the need to pursue Jesus. It was a very dark time in my life. I was contemplating not living anymore just because it was very challenging. I was depressed and struggling with a lot of anxiety. One day I was in my room crying out to Allah. I don't know if you exist. I've been praying to you for years and I've never sensed or felt you. Pada saat dia berumur 17 tahun, Aisyah tersesat dan merasa perlu untuk mencari Yesus. Saat itu adalah waktu yang sangat gelap dalam hidup saya. Saya merenungkan untuk tidak hidup lagi, hanya karena situasinya sangat menantang. Saya mengalami depresi dan berjuang dengan banyak kecemasan. Suatu hari saya berada di kamar saya, menangis kepada Allah. Saya tidak tahu apakah Engkau ada. Saya telah berdoa kepada Engkau selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah merasakan Engkau. At that moment, she realized that Jesus could be the answer she'd been searching for. Out of nowhere, I heard the word Jesus, and that stopped me in my tracks. Aisyah said, "It just dawned on me, and I said, what if Jesus is what I've been looking for my entire life? What if He is the void that I've been missing since I was a little girl?" I felt like I needed to pray to Jesus in that moment. Pada saat itu dia menyadari bahwa Yesus bisa menjadi jawaban yang dia cari selama ini. Entah dari mana saya mendengar kata Yesus, dan itu menghentikan langkah saya.
ujar Aisyah. Saya baru menyadari dan saya berkata, bagaimana jika Yesus adalah apa yang saya cari sepanjang hidup saya? Bagaimana jika dia adalah kekosongan yang telah saya rindukan sejak saya masih kecil? Saya perlu berdoa kepada Yesus pada saat itu. She continued, I just looked to the heavens and said, Jesus, I don't know who you are, but if you are who you say you are, then reveal yourself to me, because I can't live like this anymore. And that was the first time in 18 years of praying that I felt peace when I prayed to Jesus for the first time. Dia melanjutkan, saya hanya melihat ke langit dan berkata, Yesus, saya tidak tahu siapa Engkau. Tetapi jika Engkau adalah siapa yang Engkau katakan, maka nyatakanlah diri Engkau kepada saya. Karena saya tidak dapat hidup seperti ini lagi. Dan itu adalah pertama kalinya dalam 18 tahun berdoa. Saya merasakan kedamaian ketika saya berdoa kepada Yesus untuk pertama kalinya. In the days that followed, Aisyah met other Christians and started reading the Bible. For the first time in my entire life, something made sense, and that was who Jesus was. I just dove into the Bible and fell head over heels in love with the Lord. Pada hari-hari berikutnya, Aisyah bertemu dengan orang Kristen lainnya dan mulai membaca Alkitab. Untuk pertama kalinya dalam seluruh hidup saya, sesuatu yang masuk akal terjadi, dan itulah siapa Yesus. Saya baru saja menyelami Alkitab dan jatuh cinta dengan Tuhan.